Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaim bihuquqillah ma dhaqatillah wa farraja Allah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati min yaumi hadza ila yaumin nahdah, amma ba'd. Shaimin shaimat, muslimin muslimat, akifin akifat rahimakumullah. Pada 10 akhir dari bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan permintaan Nabi Muhammad. Yang pertama, Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya diberikan pahala sama dengan ibadahnya umat-umat yang terdahulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad. Setiap amal ibadah kebaikan satu akan dibalas menjadi 10. Kemudian Rasulullah minta lagi, kurang ya Allah, andai kata 1:10 maka tidak akan bisa untuk mengalahkan amal ibadahnya umat-umat yang terdahulu. Kemudian Allah memberikan keistimewaan lagi 1:700. Rasulullah meminta lagi, kurang ya Rabb, apabila 700 sekali ibadah kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 700 masih belum bisa mengalahkan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad dengan setiap setahun sekali ada satu malam yang apabila umat Nabi Muhammad itu mengerjakan amal ibadah berketepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, maka Allah akan memberikan pahala sama dengan ibadah 83, lebih baik daripada 83 tahun beribadah, yaitu turunnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar menurut jumhurul ulama diturunkan pada akhir-akhir bulan Ramadan pada tanggal-tanggal ganjil. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat untuk mengangkat sebagai nabi kepada Nabi Muhammad. Rasulullah pada tahun 38 tahun seringkali uzilah di Jabal Nur, seringkali meminta kepada Allah, ya Allah, angkatlah salah satu orang untuk menjadi Rasulmu, andai kata tidak maka umat ini tidak akan tahu Tuhannya. Kemudian Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran melalui malaikat Jibril dengan ayat yang pertama di dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Asalnya ayat ini diturunkan dengan kata-kata Iqra. Nabi Muhammad menyampaikan, ma ana biqori'in, saya tidak bisa baca. Kalau menurut secara akal yang kita bandingkan, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, Rasulullah orang Arab, masa tidak bisa mengatakan kata-kata Iqra? Nah, disinilah para ulama mengartikan bahwasanya di dalam kata-kata Iqra ini mengandung arti, karena di dalam Al-Quran perintah membaca itu ada dua, ada utslu atau tilawah, ada qiraah. Kalau tilawah adalah orang yang membaca belum mengerti arti, tetapi kalau qiraah itu adalah orang yang membaca yang tahu artinya. Maka Rasulullah seringkali menyampaikan ma ana biqori'in sampai kedua kali, baru setelah malaikat Jibril itu mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, disinilah Rasulullah mengikuti kata-kata malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka di dalam Indonesia ini sudah mutarid, sudah kelaku, kalau Al-Quran itu diperlombakan maka namanya adalah musabaqah tilawatil Quran. Tetapi kalau kitab yang diperlombakan menjadi musabaqah qiraatil kutub. Disinilah perbedaan ulama, arifnya para ulama membedakan antara kata-kata qiraah dan kata-kata tilawah. Maka di akhir-akhir bulan Ramadan ini marilah kita tingkatkan ibadah kita untuk memperbanyak i'tikaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Lailatul Qadar di malam-malam ganjil ini kita dalam keadaan beribadah. Maka disinilah
Apabila umur kita 60 tahun, 10 tahun setiap kali bulan Ramadan ibadah berketepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, maka insya Allah sama dengan ibadah 830 tahun. Insya Allah akan mengikuti atau akan sama dengan ibadah-ibadahnya umat-umat yang sebelum Nabi Muhammad. Kemudian turunnya Lailatul Qadar itu ada kata-kata anzala, unzila, nazala. Di sini para ulama membedakan tafsirnya. Kalau anzala itu adalah kitab yang diturunkan dengan secara jumlatan wahidatan, sebagaimana kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Tetapi kalau kata-kata nazala itu tandanya adalah nazzalallahu Qur'ana munajjaman. Allah menurunkan Al-Quran itu dengan secara dicicil. Karena apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu turunnya ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian fatrah wahyu itu sehingga Nabi Muhammad merindukan. Dalam satu kitab mengatakan Rasulullah itu rindu ingin ketemu dengan orang yang pertama kali bertemu di Jabal Nur, yang pada akhirnya turun ayat yang kedua itu menjadi ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Ulama membedakan kalau ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu Allah mengangkat Nabi Muhammad sebagai nabi, dan ya ayyuhal muddatsir Allah mengangkat Nabi Muhammad sebagai rasul. Maka disinilah para hadirin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran yang dibarengi dengan turunnya Lailatul Qadar, Al-Quran diturunkan selama 23 tahun, tetapi Lailatul Qadar tidak diberhentikan oleh Allah. Sampai akhir zaman Allah akan menurunkan Lailatul Qadar setiap bulan suci Ramadan datang. Dan menurut jumhurul ulama pada hari-hari terakhir Ramadan, hari-hari ganjil, tanggal ganjil, Allah menurunkan Lailatul Qadar. Semoga kita sekalian pada tahun ini ibadahnya lebih maksimal dan berketepatan dengan turunnya Lailatul Qadar. Sekaligus saya menyampaikan Allahumma atmim alaina syahr Ramadan bil rahmati wal maghfirati wa idki minan nar. Semoga kita sampai kepada Id yang akan datang, Iduna Mubarak wa asana min awadi fi syahri Ramadan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa ufawwidu amri ila Allah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.